Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlog Law Office DFA Partner. Baik, kali ini kami akan berbagi ilmu kepada kalian semua tentang berapa biaya mengajukan perceraian dengan menggunakan jasa pengacara dan berapa biaya mengajukan perceraian tanpa menggunakan jasa pengacara. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama, saya akan menjelaskan besaran biaya mengajukan perceraian tanpa menggunakan jasa pengacara. Besaran biaya perceraian tersebut adalah relatif. Biasanya, biaya tergantung dari jauhnya jarak antara para pihak dengan jarak pengadilan. Semakin jauh jarak, maka biaya perkara otomatis akan semakin mahal. Hal ini karena jurusita harus memanggil para pihak. Selain itu, besaran biaya perkara tergantung pada jumlah sidang yang berlangsung. Normalnya, perceraian itu antara 8-10 kali sidang, dan sidang dilakukan dalam waktu 1 minggu sekali. Tetapi akan semakin lama jika salah satu pihak sering tidak hadir dalam persidangan. Maka otomatis biaya persidangan akan semakin mahal dan membengkak. Bahkan waktu yang dibutuhkan pun akan semakin lama. Seperti yang sudah saya jelaskan di atas, yang barusan saya ceritakan tadi, biaya perceraian tergantung dalam beberapa hal. Hal ini menyebabkan biaya yang berbeda antara si A dan si B dalam proses perceraian. Pengalaman saya selama menangani proses perceraian, biasanya biaya di pengadilan yang harus dikeluarkan berkisar 800 hingga 2 juta rupiah, dan biaya harus dibayar di awal pada saat proses pendaftaran cerai talak maupun cerai gugat. Panjar perkara ini bisa saja berlebih ataupun bisa saja berkurang. Apabila panjar perkara tersebut berlebih dan kasus Anda sudah selesai, prosesnya sudah selesai, maka biaya panjar perkara tersebut akan dikembalikan sisanya kepada para pihak yang mendaftar perkara tersebut. Namun ada kalanya panjar perkara tersebut kurang, maka Anda diwajibkan menambah biaya panjar perkara tersebut. Hal ini biasanya disebabkan karena pihak sering tidak hadir dalam proses persidangan, maka hal tersebut akan menambah bengkaknya biaya panjar perkara Anda tersebut. Apabila panjar tersebut tidak Anda tambahkan atau Anda tidak menambahkan biaya perkara tersebut lagi, maka perkara tersebut tidak bisa dilanjutkan kembali. Jadi kalau sudah ditagih penambahan biaya perkara, sebaiknya Anda menambahkan biaya perkara tersebut. Jadi ini adalah biaya perkara apabila Anda maju sendiri tanpa menggunakan pengacara. Tetapi apabila Anda menggunakan pengacara, tentunya ada biaya yang akan bertambah dengan adanya biaya jasa pengacara tersebut. Maka berapa biaya jasa pengacara? Selanjutnya saya akan menjelaskannya. Pada dasarnya tidak ada standar yang baku pada biaya pengacara. Biaya pengacara atau yang disebut honorarium atau jasa pengacara itu pun bergantung pada kesepakatan antara klien dengan pengacara yang ditetapkan secara wajar. Dasar hukumnya adalah Pasal 21 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Tarif pengacara bervariasi. Ada pengacara yang membuat tarif murah, sedang, maupun mahal. Ada yang kisaran sekitar 4 juta, 6 juta, 7 juta, bahkan ada yang hingga sampai 25 juta. Fungsi dari pengacara perceraian ialah membantu Anda untuk menyelesaikan permasalahan Anda, terutama dalam persidangan. Adanya pengacara membantu Anda agar tidak repot harus bolak-balik untuk memenuhi panggilan sidang. Apalagi Anda tidak memiliki waktu yang banyak. Terutama Anda juga harus paham bagaimana cara membuat format gugatan untuk di pengadilan agama. Tentunya jika Anda menggunakan jasa pengacara, Anda hanya akan menerima beres dan semua akan selesai.
Nah, saya akan memberikan saran kepada kalian, sebaiknya jangan mudah tergiur dengan harga yang murah, karena bisa saja kasus Anda tidak selesai. Maka pilihlah pengacara yang terpercaya menurut Anda. Bagaimana memilih pengacara yang terpercaya menurut kalian? Kami akan kirimkan deskripsinya bagaimana cara memilih pengacara, karena sebelumnya kami sudah membuat video tersebut, dan silahkan kalian tonton video kami bagaimana memilih pengacara yang terpercaya. Nanti kalian bisa tahu bagaimana memilih pengacara yang terpercaya dan tidak. Baik. Tidak ada satupun pasangan di dunia ini yang menginginkan perceraian, tapi akhirnya perceraian adalah jalan akhir dalam sebuah pernikahan. Banyak hal yang bisa memicu perceraian, tapi banyak juga yang dapat mencegah perceraian tersebut. Jangan kira mengurus perceraian itu mudah. Beragam tahapan harus Anda lewati, mulai dari waktu yang berbulan-bulan harus Anda hadir dalam persidangan, dan biaya pun yang akan menguras dompet Anda. Baik, terima kasih telah menonton vlog dari kami. Sekarang kami minta Anda untuk memfollow Instagram kami apabila Anda belum, dan apabila Anda ingin berkonsultasi dan bertanya kepada kami, bisa hubungi nomor yang ada di atas. Terima kasih.